aku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup,
yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran,
Selamat pagi teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah melewati 1 tahun kebaktian online Youth GKA Gloria Galaksi. Dan hari ini mari kita memulai kebaktian kita saat ini. Dengan sikap berdiri, silakan teman-teman mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kebaktian pagi ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita akan membacakan bacaan pertanggapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita membawa hati kita, pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Karena Dia satu-satunya Allah yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah.
Teman-teman, mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan melalui doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, harapanku satu-satunya hanya kepadamu. Ku mau teguh berpegang kepadamu Tuhan. Dan segala kehidupanku, ku mau persembahkan untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini, boleh bersama-sama beribadah melalui online. Meskipun kami tahu Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak layak di hadapan Tuhan. Terlalu sering kami mengecewakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu menjadi bagian kami. Tuhan, tahirkan kami, suci kuduskan kami, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Apapun yang Dia rancangkan dalam hidup kita, tidak ada satupun yang gagal. Dia adalah Allah Raja segala raja. Dia kekuatan kita, Dia perisai hidup kita, Dia gunung batu kita. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita nyanyikan pujian. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Setia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung
dikasih Tuhan, benar bahwa Dia Allah yang tak pernah gagal. Dia gunung batu keselamatan kita, dan kasih setianya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasih Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, hidup adalah sebuah perjalanan. Dia Tuhan yang akan selalu menuntun hidup kita ke jalan yang benar melalui firman-Mu. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersama-sama menyanyikan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Dan pagi hari ini kami boleh diizinkan Tuhan kembali untuk boleh mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan boleh menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahkan boleh menegur setiap kami. Biarlah roh Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, bahkan menguasai seluruh hidup kami, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti ingin dan mendapatkan hidup bahagia. Baik tua maupun muda, pasti merindukan suatu kebahagiaan. Dan bahkan bukan hanya sekedar menginginkan, juga berusaha bagaimana cara untuk memiliki atau mendapatkan kehidupan yang berbahagia itu. Nah, maka saya mohon diizinkan pada kesempatan ini mengundang dua orang yang mengklaim diri berbahagia. Nanti setelah kita mendengar cerita atau apa yang disampaikan oleh kedua orang ini, saya ingin menantang teman-teman untuk memilih jalan kebahagiaan yang kita lihat atau kita tempuh atau kita saksikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita sekalian. Saudara, nama saya Haryono, saudara. Seperti nama saya, ada dua kata di sana ya. Ada kata hari, yaitu hari yang kita lalui, dan Yono. Katakanlah Yono itu ada. Jadi ada sebuah hari, ada sebuah pengharapan, ada sebuah kebahagiaan. Nah, pada minggu hari ini saya ingin membagikan kebenaran untuk dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Izinkan saya membagikan dua cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Di dalam pengalaman saya mendapatkan kebahagiaan, yang pertama adalah kita harus fokus untuk meraih segala keinginan Anda. Saudara, kita harus akui, kita acap kali gagal, banyak kali gagal karena tidak fokus, bukan? Come on, kita mesti jujur dengan diri sendiri. Seringkali kita tidak fokus. Contohnya saja, kita sebetulnya mau meraih kesuksesan dengan mendapatkan banyak uang, tetapi kemudian ketika kita ke gereja, ketika kita beribadah, seolah-olah uang itu menjadi sesuatu yang haram, uang itu menjadi sesuatu yang jahat. Kalau kemudian hidup kita seperti ini, guys, satu fokus mau cari uang, satu mau fokus pelayanan, nggak bisa, saudara. Maka kalau kamu mau menempuh kebahagiaan, fokus untuk meraih segala keinginanmu. Fokus untuk mencari kekayaan. Toh, kalau kamu kaya loh, kekayaanmu bisa pakai buat persembahan juga kan? Saudara, seorang yang bernama Gordon Gekko itu pernah berkata demikian, greed is good. Oh saudara, tampaknya hal ini menjadi sesuatu yang asing atau menjadi sesuatu yang dijauhi oleh orang Kristen. Tapi coba pikir lagi, saudara. Kalau kita mau pikir benar-benar, bukankah kita harus mengakui bahwa greed is good? Kenapa greed is good? Karena greed itu membuat kita memacu diri untuk maju. Coba saudara, kalau tidak ada greed, coba kalau kita berpuas diri dengan apa yang ada, oh tentu saya percaya kita tidak mungkin bisa maju. Makanya saudara, kalau Anda mau berhasil, fokus untuk meraih segala keinginan Anda. Saudara, kalau kamu mau berhasil,
tempuh kerja yang bagus. Saya teringat orang tua saya selalu mendidik saya, kalau kamu mau sukses, bukan ingat Tuhan, no. Kalau kamu mau sukses, kerja keras, kerja yang jujur. Maka melalui kerja kerasmu, melalui kamu fokus itu, kamu bisa sukses dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kerjaanmu cuman berdoa tiap hari, baca firman, ngabisin waktu GDG dan sebagainya, ya itu mah kerjaan pendeta. Jujur aja, gak ada yang bisa sukses kayak gitu. Kalau kamu mau sukses, mau bahagia, ikuti resep saya. Fokus pada segala keinginanmu. Kalau kamu mau itu, contohnya ya, kamu mau mobil Ferrari, kejar itu. Kamu kerja yang keras, putar otak bagaimana cara mengembangkan uang, mencari uang yang lebih banyak lagi. Bahkan uang bekerja untuk Anda. Loh, kalau gitu saya enggak jadi orang Kristen. Oh enggak, Anda cukup jadi orang Kristen yang biasa aja. Ibadah datang. Kalau pendeta ngadain GDG, ikut Zoom lah, absen. Lihat komputer, kasih muka, absen. Tapi jangan lebih dari itu. Kalau kamu lebih daripada itu, sulit kamu meraih kesuksesan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut pada penghakiman. Saudara, saya sering kali mendengar, wah nanti kalau kamu kaya, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Atau perkataan yang lain, percuma kalau kamu kaya tapi hidupmu berantakan. Saudara, anjing menggonggong kafilah berlalu. Abaikan saja saudara. Tidak ada guna kalau kamu memperhatikan hal-hal seperti itu. Saudara, kalau mau jujur ngomong ya, contohnya seperti pandemi COVID ini. Kalau kemudian keuanganmu kacau, kalau kemudian kamu memperhatikan ocehan-ocehan itu untuk berfokus kepada Tuhan, ke gereja, dan kemudian takut pada penghakiman, mau makan apa? Percuma. Kalau kamu mau bahagia, tadi yang saya bilang fokus. Yang kedua, gak usah takut pada penghakiman, gak usah didengar. Toh loh, aku loh juga pernah dengar firman Tuhan di Alkitab sendiri, jangan menghakimi sesamamu. Jadi kalau ada orang yang menghakimi kamu, udah cuek aja coy. Yang penting kamu bekerja keras. Jalan hidup kita yang tempuh sendiri. Kehidupan yang kita lakukan adalah apa yang kita pilih. It's okay. Banyak juga orang menjalani kehidupan seperti ini. Anda gak perlu perhatikan yang lain. Fokus kepada dirimu, gak usah pedulikan penghakiman orang lain. Jalan terus. Banyak orang yang ngomong di luar sana, kalau kamu mau berhasil, ikuti kekuatan pikiranmu, gak usah pedulikan yang lain. Banyak loh contoh-contoh orang yang tidak mempedulikan penghakiman orang lain atau omongan orang lain dan kemudian menjadi sukses. Toh kita lihat bukan, YouTuber itu juga banyak dihujat netizen, tapi mereka nggak peduli kan, dan mereka tetap sukses kan. Maka saudara, dua hal ini, kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau sukses, fokus meraih segala keinginanmu, dan kemudian jangan pedulikan atau jangan pernah takut pada penghakiman orang lain. Itu resep dari saya untuk mendapatkan penghakiman. Nah, barusan kita sudah mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Pak Haryono tadi. Dan saat ini saya panggil orang kedua. Mari kita menyimak apa yang juga beliau sampaikan. Saya persilakan. Shalom, nama saya Pak Wong. Tadi teman baik saya Pak Haryono yang sudah boleh sharing tentang bagaimana menjalani hidup yang penuh kesuksesan. Kalau saya berbeda, saya punya resep kesuksesan sendiri yang saya tahu jauh lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Pak Haryono tadi. Memang harus jujur
menjalani kehidupan dengan tata cara Kristiani, dengan iman kekristenan itu tidaklah mudah. Ada banyak orang Kristen yang jatuh dan gagal, tapi itu tidak berarti menjadikan pengajaran Kristen sebagai pengajaran yang salah. Jika sekarang saya diminta untuk menceritakan bagaimana iman dan kebahagiaan yang sejati itu, saya juga akan membagikannya dalam dua cara. Saudara, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang pertama kita harus melepaskan segalanya untuk beriman kepada Yesus. Saya ulangi, melepaskan segalanya untuk beriman kepada Yesus. Tentu bagi Haryono ini terdengar klise, terkesan muluk-muluk dan cara yang tidak akan berhasil. Tetapi coba kita renungkan sejenak. Betapa banyak orang yang meraih kesuksesan tetapi justru tidak menemukan kebahagiaan itu. Saudara, kita lihat betapa bejibun banyaknya artis-artis yang kemudian bunuh diri. Saudara, kalau Anda perhatikan, artis itu adalah seorang atau kumpulan orang yang terkenal, yang punya paras yang ganteng atau cantik, dan tentu saja yang uangnya juga melimpah. Tetapi ketiga hal itu tidak membuat mereka meraih kebahagiaan. Maka kita tidak heran bukan kalau kita melihat banyak sekali artis yang kemudian keluarganya berantakan, kehidupan pernikahannya juga berantakan, kemudian mulai memakai obat-obatan terlarang, bahkan sampai bunuh diri. Seorang artis Korea yang bernama Kim Jong Hyun didapati bunuh diri. Apa yang kurang dari dia? Tidak ada yang kurang. Tetapi justru dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka kemudian saya meyakini bahwa kebahagiaan itu bukan kesuksesan. Kebahagiaan itu bukan hal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Atau kata Pak Haryono tadi bilang, fokus untuk mendapatkan segala hal yang diinginkan. Tidak. Jelas sekali Ibrani 12 ayat 2 berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jelas sekali kitab Ibrani mengatakan kalau kamu mau mendapatkan kesempurnaan, yaitu kebahagiaan yang sejati, seseorang itu harus mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Artinya melepaskan segalanya untuk beriman kepada Yesus. Roma 15 ayat 13 juga berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jelas sekali juga kitab Roma mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati itu bukan didapatkan oleh usaha manusia yang fokus akan mendapatkan sesuatu di dalam keinginannya itu. Tidak. Tetapi Allah sendiri sumber pengharapan itu yang kemudian akan memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera alias kebahagiaan yang kita cari. Saudara, seorang Leo Tolstoy pernah bercerita begini. Ada seorang miskin yang kemudian diundang oleh seorang kaya. Dan kemudian seorang miskin itu diberikan tantangan oleh si kaya. Si kaya itu berkata demikian kepada si miskin. Kamu lari mengitari seberapa jauh tanah itu, maka tanah yang kamu itari itu akan menjadi milikmu. Ketika si kaya itu berhenti mengucapkan kata-kata, tanpa berlama-lama lagi, si miskin itu kemudian lari keluar dan kemudian mencoba mengitari ladang agar mendapatkan haknya sesuai dengan perkataan si kaya itu. Apa yang dilakukan si miskin? Si miskin lari sepanjang jalan dan dia tidak mau berbelok. Kenapa tidak mau berbelok? Karena tahu kalau dia berbelok itu artinya dia mendapatkan sepetak tanah yang dia itari itu.
Maka dia berlari sejauh-jauhnya. Lalu kemudian berbelok 1 kali. Lalu kemudian berlari sejauh-jauhnya. Maka orang itu lupa bahwa kemudian hari itu berganti menjadi malam. Dan ketika malam itu tiba, dia tidak dapat melihat. Dan kemudian dia tidak bisa mengitari tanah itu. Akhirnya dia terpaksa mengitari tanah yang kecil itu. Yang kemudian menjadi kuburannya sendiri. Ini memang hanya sebuah cerita. Tetapi Leo Tolstoy menyadari bahwa manusia tidak mungkin mencari kebahagiaan. Maka sebetulnya kebahagiaan itu bukan dicari. Kebahagiaan itu diberikan oleh Allah. Menjadi tugas kita ketika berbicara tentang kebahagiaan. Bukan mendapatkan yang terbanyak. Tetapi mendapatkan yang terbaik. Saya ulang sekali lagi. Bukan mendapatkan yang terbanyak. Tetapi mendapatkan yang terbaik. Allah yang menjadi manusia berelasi dengan manusia melalui iman itu. Saudara, dalam bagian yang pertama ini saya teringat ketika saya memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah Alkitab. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya untuk menjadi hamba Tuhan. Bagi saya, kebahagiaan itu adalah kesuksesan. Seperti apa yang Bapak Haryono katakan. Saya tidak pernah bermimpi menjadi hamba Tuhan. Saya hanya pernah bermimpi untuk menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Seperti yang dunia tawarkan. Maka kemudian saya meniti karir seperti yang dunia desainkan. Saya mulai kuliah, saya mulai bekerja, kemudian saya mencari beasiswa, dan kemudian saya diterima. Saya kuliah lagi, dan kemudian saya kerja di tempat yang terbaik. Dan kemudian mulai mengumpulkan pundi-pundi itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika pundi-pundi kekayaan itu mulai dikumpulkan, hati saya bergetar. Tuhan, kalau kemudian saya kaya, lalu kemudian tambah kaya, lalu kemudian saya menikah, dan tambah kaya, tambah sukses. Untuk apa semuanya ini? Saudara, pertanyaan itu yang mengganggu saya. Sampai 1 kali Tuhan berkata kepada saya pribadi di dalam sebuah ibadah minggu biasa. Tuhan berkata demikian di hati saya. Maukah engkau melepaskan yang terbanyak itu, yaitu pundi-pundi, untuk mendapatkan yang terbaik? Saya masih bertanya, Tuhan, apa yang terbaik? Bukankah justru dengan kekayaan saya bisa melayani engkau lebih lagi? Bukankah dengan kekayaan saya bisa memberikan persepuluhan yang lebih banyak? Tapi Tuhan berkata, itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah bagaimana engkau beriman kepada Kristus dan menyerahkan dirimu yang sepenuh-penuhnya untuk aku. Bukan persembahan itu yang aku harapkan. Bukan segala hal yang kau berikan. Tetapi apa yang aku minta, yang terbaik yang engkau berikan, maka engkau akan mendapatkan yang terbaik. Maka saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan bagi saya. Tetapi proses demi proses, ketika Tuhan memimpin saya untuk menjalani proses sebagai hamba Tuhan, saya baru tahu, saya baru ngeh yang terbaik Tuhan berikan. Yang terbaik apakah kekayaan? Tidak selalu. Ada kalanya di mana saya kurang. Ada kalanya di mana saya mendapatkan kelebihan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika yang terbaik itu saya sudah dapatkan. Disitulah kebahagiaan itu saya juga miliki. Tuhan minta yang pertama melepaskan segalanya untuk beriman kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Bagaimana kebahagiaan itu? Kalau saya ditanya demikian. Ya, yang kedua, kalau engkau mau bahagia, maka engkau harus hidup oleh iman yang membawa keselamatan. Hidup oleh iman yang membawa keselamatan. Tadi Bapak Haryono sempat berkata ya, jangan pernah takut pada penghakiman.
Nggak usah didengar. Pokoknya dirimu ya dirimu. Toh Alkitab juga mengatakan demikian. Saudara, konteks di dalam Alkitab ketika berbicara jangan menghakimi, itu konteksnya adalah bagaimana manusia itu berdosa. Maka manusia yang berdosa ini tidak layak untuk kemudian menjatuhkan sesamanya padahal dia sendiri berdosa. Tetapi bukan berarti penghakiman itu tidak ada. Saudara, penghakiman itu jelas nyata, saudara. Kita harus jujur, bukan? Setiap kita pasti akan mati. Mau engkau paling pandai, mau engkau paling bodoh, mau engkau paling kaya, mau engkau paling miskin, mau engkau paling apapun juga, engkau pasti akan mati. Saudara, mati itu bukan sekedar cacat fisik atau degradasi gen, bukan, saudara. Alkitab jelas mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Saudara, penghakiman itu ada. Nah sekarang kalau penghakiman itu ada, coba Anda pikirkan, saudara. Kalau Anda kemudian jadi orang terkaya di bumi ini, kalau Anda jadi orang paling terkenal di bumi ini, dan kau jadi paling apapun di bumi ini, dan kemudian mati, apa artinya? Tidak ada, saudara. Apa yang kamu bawa juga tidak ada. Artinya penghakiman itu nyata. Dan kemudian ada sesuatu yang lebih besar di balik penghakiman itu. Saudara, mungkin Anda berkata seperti Pak Haryono, walaupun dia tidak menjelaskannya. Loh, tapi kan semua orang pasti mati. Kalau gitu, banyak loh orang yang mengajarkan keselamatan setelah kematian. Barangkali Pak Haryono berpikir, oh kalau kamu mati memang kamu nggak bawa apa-apa, tapi kamu bawa amal. Maka kemudian ada orang yang mencoba memberikan usulan. Kalau ada kehidupan setelah kematian dan ada penghakiman itu, maka kamu harus bawa amal. Maka kamu nggak perlu kaya, tapi kamu perlu baik supaya kamu mendapat jaminan keselamatan itu. Orang mengusulkan, oh amal itu seperti timbangan. Kalau kemudian yang jahat itu lebih rendah dan kemudian yang baik itu lebih berat, lebih tinggi maksud saya, maka orang itu akan mendapatkan keselamatan. Kalau imbang, gentayangan katanya. Kalau kemudian yang baik itu di bawah atau lebih ringan daripada kejahatan, maka orang itu akan masuk neraka. Saudara, menurut saya sebagai orang Kristen, analogi ini tidak tepat. Saudara, bayangkan kalau kamu punya susu, masak susu gitu ya. Satu panci besar. Dan kemudian tidak sengaja ada satu ekor kobra yang kemudian loncat masuk ke dalam susu yang sudah kamu masak itu. Satu panci. Dan kemudian dia mengeluarkan satu tetes racun. Apa yang terjadi dengan susu itu? Apakah kemudian orang ini bisa bilang, susunya kan banyak, racunnya cuma satu tetes kok. Kalau gitu susunya enggak apa-apa. Enggak bisa, saudara. Susu itu akan menjadi rusak, susu itu akan menjadi basi, susu itu akan menjadi minuman yang sudah tidak bisa diminum lagi karena ada racun setetes itu. Sama, saudara. Mau kebaikan kita sebesar apapun, tetapi ketika kita punya dosa, satu racun itu, kita pasti akan mati. Kita pasti akan mendapatkan penghakiman yang kekal dan kemudian membawa kita kepada perapian yang menyala-nyala, di mana ratap tangis dan kertak gigi ada di sana selamanya. Saudara, kebahagiaan yang diajarkan oleh iman Kristen adalah manusia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi saya ulang ya. Kebahagiaan yang diajarkan oleh iman Kristen bahwa manusia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana? Allah sendiri yang memberikan kebahagiaan itu kepada manusia. Dan manusia hidup oleh iman itu yang membawa keselamatan.
Efesus 2 ayat 8 berkata demikian. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka persoalan manusia ini dibereskan oleh Allah sendiri dan kita diminta untuk beriman. Oleh anugerahnya kita diberikan iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Dan telah membereskan ketakutan terbesar ke manusia, yaitu kematian. Yesus Kristus telah menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Dan telah membereskan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tidak ada jalan lain selain beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, pergumulan ini pernah dialami oleh gereja Katolik pada waktu abad ke-16. Di tahun 1516 sampai 1519 ada seorang rabi yang bernama Johann Tetzel mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa dibeli. Gereja kemudian menjual yang namanya surat indulgensia atau surat penghapusan dosa, yang dimana satu ungkapan Johann Tetzel yang terkenal berkata, ketika uang itu dipersembahkan dan bergemerincing, maka kerabatmu atau saudaramu atau handai taulan bisa masuk ke dalam surga oleh karena amal yang diberikan melalui uang itu. Saudara, seorang yang bernama Martin Luther menentang hal ini. Dia tahu keselamatan itu, iman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan dan iman itu adalah anugerah daripada Yesus Kristus. Maka ia memakukan 95 dalil di gereja Wittenberg. Dan hari ini kita belajar tentang 5 sola. Di situ muncul yang namanya sola gratia, hanya oleh anugerah. Sola fide, hanya oleh iman yang hari ini kita pelajari. Sola scriptura, oleh kebenaran Alkitab, kitab suci. Solus Christus, hanya Kristus. Dan soli Deo gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka saudara, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, kita datang sama Tuhan. Kita terima kebahagiaan yang dari Tuhan itu melalui iman. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh iman kita diselamatkan, hidup di dalam kekekalan. Mari kita belajar untuk berfokus kepada yang panjang, yang kekal itu dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana sih caranya beriman? Saudara, buat saya beriman bukan hanya sekedar tahu. Kalau tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia dan kita percaya hal itu bukan iman, saudara. Itu hanya pengetahuan. Maka kemudian Yakobus pernah mengatakan, kalau sebatas itu, iblis atau setan juga tahu. Tetapi yang membedakannya ketika kita beriman sungguh-sungguh adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Dan hasil dari penyerahan kita adalah buah roh. Adalah perbuatan-perbuatan baik yang menjadi hasil dari iman kita. Maka kalau kita mau bahagia, percayalah kepada Kristus dan kuasa kebangkitannya. Melaluinya kita akan mendapatkan kehidupan kekal.
Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. We live by faith, not by sight. Hiduplah oleh iman, serahkan hidupmu kepada Kristus. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus, maka Kristus yang akan membentukmu hari demi hari. Dan buah roh, perbuatan-perbuatan baik akan keluar daripada hidupmu. Bagaimana kita memulainya? Saudara, kalau Anda adalah orang yang barangkali pertama mendengar firman Tuhan ini, belajarlah baca firman Tuhan. Mulai belajar untuk berdoa. Kalau engkau sering membaca firman, kalau engkau sering berdoa, maka firman dan doa itu akan membentukmu. Itu adalah salah satu cara untuk engkau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen yang sejak lama, mari kita memperbarui komitmen kita. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang seperti Pak Haryono katakan, yang cuman ikut ibadah, nonton ibadah dan kemudian ikut GDG saja. Tidak, itu tidak cukup. Kalau kamu mau mendapatkan kebahagiaan, dapatkan yang terbaik. Hidup oleh iman secara konsisten, melepaskan segalanya untuk beriman kepada Yesus Kristus. Ayo kita sama-sama lakukan ini. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Demikianlah sharing saya, bagaimana perjalanan kehidupan saya mendapatkan kebahagiaan. Puji Tuhan, teman-teman, kita telah mendengar sebuah renungan yang sangat baik dari Pak Wong tadi. Dan kita juga sudah mendengar dari Pak Haryono. Nah, teman-teman, silakan memilih yang mana yang benar. Kalau saya pribadi, tentunya saya akan mengikuti Pak Wong tadi. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan, diberitakan, boleh menolong kami, mengingatkan kami akan tujuan dari kehidupan ini. Biarlah kami mencari Tuhan, memuliakan Engkau, sungguh boleh melayani Tuhan, dan boleh memberikan hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Haryono Wong yang telah melayani Tuhan, yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama orang Kristen di sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Terima kasih kepada penginjil Haryono Wong atas firman Tuhan yang disampaikan. Teman-teman dengan hati yang bersyukur dan rela, mari saat ini kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita sama-sama menyanyikan pujian. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu,
kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih yang telah Kau berikan pada setiap dari kami. Biarlah kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat diperkenankan di hadapan-Mu dan juga dapat jadi perpanjangan dari tangan-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu di bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari setiap remaja Kara dan juga Peniel Youth Community. Kiranya Engkau memberikan setiap orang tua kami kesehatan dan juga berkat dalam pekerjaan mereka, sehingga dalam setiap pekerjaan mereka nama-Mu juga dapat selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan semuanya. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembangunan Next Generation Building di gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah agar kami dapat membangun gereja ini dan dapat selesai pada tepat waktunya juga ya Tuhan. Tuhan berikanlah kelembutan bagi warga di sekitar gereja ini agar mereka turut bisa membantu agar gereja ini dapat terbangun dengan baik. Begitu pula juga untuk tim pembangunan kami ya Tuhan, berikanlah mereka hati yang sabar dengan kebijakan ini ya Tuhan agar mereka bisa menyelesaikan pembangunan ini dengan baik. Begitu pula juga untuk yang membangun, Tuhan tolong berikanlah kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk usaha pemerintah untuk terus setiap masyarakat Indonesia bisa divaksin. Kami tahu Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah karena begitu banyak rakyat di Indonesia ini yang tentunya masih sulit untuk dijangkau terlebih mendapatkan vaksin. Tetapi kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu Tuhan terus dinyatakan supaya masyarakat Indonesia ini boleh semuanya bisa mendapatkan vaksin. Karena kami rindu Tuhan, bangsa kami ini boleh dipulihkan dari pandemi COVID dan perekonomian di bangsa kami ini boleh terus dipulihkan Tuhan dan membaik sehingga segala sesuatu boleh berjalan seperti sedia kalanya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT. Beberapa waktu yang lalu Tuhan mereka mengalami bencana alam. Ada banyak kerusakan, ada yang kehilangan sanak saudara, ada yang kehilangan tempat tinggal. Tentunya Tuhan ini bukan sesuatu yang menjadi pilihan mereka, tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalaminya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan dengan kuat kuasa-Mu akan senantiasa menolong, memampukan mereka. Tuhan pakai setiap pemerintah yang ada di sana, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan untuk terlibat membantu saudara-saudari kami yang ada di NTT. Terima kasih ya Tuhan, ini seruan doa kami. Kami bersyukur kami boleh mengambil waktu untuk bisa berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Mari kita akhiri bersama ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita bersama berdiri, kita memejamkan mata dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan iman oleh Roh Kudus, terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita minggu ini telah selesai dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah.